Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah pertanyaan 30 April 2020 yang tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ibu Bapak, judul firman Tuhan buat kita pada hari ini saya beri judul bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berbicara tentang bernyanyi, orang yang senang, orang yang gembira, orang yang dapat berkat, biasanya salah satu hal yang mengikuti dari hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah mereka akan bernyanyi. Mereka akan bersiul, menunjukkan rasa gembira di balik wajah yang senang dan gembira. Di dalam gereja, liturgi kita, salah satunya adalah bernyanyi. Kita bernyanyi tidak hanya sekedar karena suara kita merdu, enak didengarkan, tetapi kita bernyanyi karena merupakan satu wujud nyata kita sebagai orang percaya memuji memuliakan namanya dari luapan hati kita yang penuh rasa syukur, rasa gembira, dan hati yang ikhlas. Sehingga kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus pada nats ini. Dia mulai dari ayat 15. Dia katakan karena itu, setelah dia selesai berbicara pada ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayat 14, hidup sebagai anak-anak terang, bukti wujud nyata hidup sebagai anak-anak terang, maka Rasul Paulus mengingatkan mereka, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup? Bagaimana orang percaya harus hidup? Bagaimana orang-orang Efesus harus hidup? Maka dikatakan, mereka harus hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Itulah bagian yang pertama yang bisa kita pelajari dari nats ini. Menjadi orang yang arif. Dan jangan seperti orang bebal. Orang arif itu bagaimana? Tidak meniru perbuatan yang tidak baik, yang bebal. Dia bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Mempergunakan waktunya yang ada. Ya. Menjadikan segala sesuatu kesempatan. Melihat setiap kesempatan. Dalam masalah pun dia bisa melihat ada kesempatan untuk hal yang baik dan positif. Ya, kalau saat ini orang melihat kesempatan bisnis masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya, di tengah situasi seperti ini, kita punya kesempatan untuk berbuat baik, berbagi dengan sesama. Itu orang arif, mempergunakan waktu yang ada. Tapi orang bebal apa yang dilakukan? Membuat hoax, nyinyir terhadap pemerintah. Itu yang dilakukan. Tapi orang yang hidupnya arif, dia mempergunakan waktunya yang ada dengan baik. Dia nggak mau menjadi bodoh, tapi mengusahakan
untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Apapun yang terjadi di dunia ini, kehendak Bapa harus berlaku di bumi ini. Yang selanjutnya, Dia tahu menempatkan hawa nafsu. Tidak mau mabuk oleh anggur. Kalau minum yang secukupnya untuk menyehatkan tubuh. Rasul Paulus katakan juga kepada Timotius, "Hei Timotius, pencernaanmu kurang lancar, campurlah sedikit anggur dan minumlah agar engkau menjadi sehat kembali." Ya, semua ada takarannya, batasannya. Dan dikatakan orang arif adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah, hadirat Allah, rohnya yang hadir. Karena kalau kata sebagian orang, kalau kita panggil Tuhan hadir, kalau Tuhannya datang, berarti penghakiman terjadi. Kedatangan Kristus kedua kalinya, bukan Tuhan yang datang, tapi hadiratnya memenuhi kita. Kalaupun ada yang lain yang mempelesetkan seperti itu, ya silakan saja. Tapi hadirat Tuhan memenuhi, roh Tuhan memenuhi setiap orang yang percaya, yang dipenuhi dengan roh Allah. Yang selanjutnya, bagian yang kedua, bagaimana kita harus hidup? Kita harus hidup di dalam persekutuan atau koinonia. Hidup yang bersekutu. Saat ini, meski kita hanya bersekutu, hanya di rumah saja, tidak boleh ke gereja, tidak boleh beribadah rumah tangga, ke rumah saudara-saudari kita, dalam satu sektor, dalam satu week, satu lingkungan. Tidak bisa seperti itu lagi. Tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah di rumah kita. Dan kita klaim firman Tuhan yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Paulus katakan kepada Timotius, ibadah itu berguna dalam segala hal. 1 Timotius 4. Latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk saat ini maupun di hidup yang akan datang. Dalam ibadah, kita memuji muliakan nama Tuhan. Dalam ibadah, kita bermazmur, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan yang menjadi rema bagi hidup kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir, dikatakan kita harus hidup dengan ucapan syukur dan rendah hati. Bersyukur dan rendah hati adalah dua bagian yang harus ada dalam diri orang percaya. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur. Kenapa orang yang rendah hati? Semua yang dia terima, semua yang dia dapatkan, itu semua berasal daripada Tuhan. Karena Tuhanlah, maka ia bisa mendapatkan berkat. Semua berkat itu dari Tuhan asalnya. Banyak dia bersyukur, sedikit dia tetap bersyukur. Dalam kondisi sakit dia tetap bersyukur. Dalam kondisi sehat apalagi dia pasti bersyukur. Karena itu ibu bapak saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Nats hari ini kita diminta di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih berlaku, masih terjadi saat ini, kita diminta untuk mempergunakan waktu yang ada, menjaga diri kita tetap sehat dengan hidup bersih, jaga jarak, tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan, menggunakan masker, cuci tangan, makan makanan bergizi, dan hidup sehat. Gunakan waktu yang ada, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan di tengah situasi ini, kita boleh beribadah bersama keluarga kita. Bapa menjadi imam di tengah-tengah keluarganya, memainkan perannya sebagai iman. Karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi, bersorak-sorai. Seperti yang dikatakan epistel tadi,
bersorak-sorai kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.